Vida mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, anak-anak, marilah sebelum kita mulai pelajaran bahasa Indonesia hari ini, mari kita membaca bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, anak-anak, gimana kabarnya? Anak-anak kelas semuanya sehat? Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah. Kita kemarin sudah PTS, hasilnya juga sudah terus nilainya juga sudah dibagikan, remedi dan pengayaannya juga sudah dilaksanakan. Nah, maka dari itu hari ini kita akan memulai materi baru. Ada yang sudah tahu materi barunya? Bisa dibuka buku paketnya. Yang Bu Vida akan share untuk melihat materi hari ini. Ya, materi hari ini adalah materi kelima yang akan dibahas dalam pelajaran Bahasa Indonesia kelas 7, yakni materi surat pribadi dan surat dinas. Kalian pernah membuat surat belum? Anak-anak, pernah membuat surat belum? Ini siapa aja yang sudah bergabung? Bu Vida? Belum, Cek. Bu. Belum pernah buat surat? Ini ada Mas Belum, Fahri, Mbak Azizah, Mbak Iva, Mbak Miftahul Jannah, Mbak Naila Alifia. Oke, sekarang Mas Fahri coba dibaca materi surat pribadi dan surat dinas yang ini. Dari sini Mas ya. Materi surat pribadi dan surat dinas. Ya, Bu. Materi yang akan kita bahas kali ini cakupannya cukup lumayan banyak, mulai dari pengertian surat pribadi dan surat dinas, ciri-ciri struktur unsur kebahasaan, dan tentu saja contoh surat pribadi dan surat dinas. Pengertian surat pribadi dan surat dinas. Mari kita bahas satu persatu pengertiannya. Langsung surat pribadi. Tidak dibawain, Bu. Surat pribadi adalah bentuk komunikasi tulis surat menyurat yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain sebagai pribadi, bukan sebagai wakil atau urusan yang berkaitan dengan kelembagaan atau kedinasan atau ini apa, Bu? Resmi. Resmi. Iya. Pribadi Pengertian itu surat dinas. Ditulis. Udah Mas. Udah Mas, nanti. Oh, sudah. Tak jelasin dulu. Surat pribadi nulis untuk temannya Mas Fahri, Mbak Naila nulis untuk temannya Mbak Naila, Mbak Iva nulis untuk temannya Mbak Iva, atau untuk saudaranya, atau untuk kakeknya, neneknya, ibunya, ayahnya, adiknya, kayak gitu. Nah, kalau itu namanya disebut sebagai surat pribadi. Nah, sekarang kalau surat dinas, coba Mbak Naila, pengertian surat dinas. Mbak Naila. Atau Mbak Miftahul Jannah. Surat dinas adalah surat yang ditulis dalam situasi formal dan untuk kepentingan formal. Surat dinas ini dapat ditulis oleh pribadi atau atas nama suatu lembaga pemerintahan, perusahaan, atau organisasi yang ditunjukkan kepada lembaga. Isi dalam surat dinas bersifat resmi. Jadi kalau surat
pribadi itu nggak resmi, kalau surat dinas itu resmi. Nah, surat dinas itu untuk kepentingan yang formal. Kalau surat pribadi itu tidak formal, bebas, lebih pada bahasanya juga bahasa sehari-hari. Tapi kalau surat dinas itu menggunakan bahasa yang resmi, baku, bisa ditulis oleh pribadi, bisa juga dalam lembaga pemerintah, perusahaan, sekolah, atau organisasi yang ditunjukkan kepada lembaga. Isinya bersifat resmi. Nah, sekarang ciri-ciri surat pribadi dan surat dinas. Ciri-ciri surat pribadi, coba dibaca. Mbak Iva? Mbak Iva? Atau siapa? Gambarnya nggak kelihatan. Oh, Mbak Dia? Maaf ya saya laptopnya agak blur gitu. Coba meneh. Mbak Aziza? Mbak Aziza? Ada beberapa ciri surat pribadi antara lain. Surat pribadi adalah bentuk komunikasi interaktif antara orang pertama atau pengirim dan orang kedua atau penerima. Surat pribadi berisi unsur tanggal surat, alamat surat, pembuka surat, pendahuluan, isi dan penutup surat, serta nama pengirim surat atau juga tanda tangan. Isi surat pribadi berkaitan dengan masalah pribadi, menanyakan kabar, keperluan pribadi, dan tujuan komunikasi pribadi yang lain. Ya, jadi itu cirinya surat pribadi. Yang pertama, komunikasi itu interaktif. Ada penerima suratnya. Surat pribadi tetap ada tanggalnya, alamat, pembuka surat, pendahuluan, isi penutup surat, serta nama pengirim surat atau juga tanda tangan. Nah, isinya berkaitan dengan masalah pribadi, nanyain kabar, keperluannya gimana, dan tujuan komunikasi pribadi, misalnya ngajak main bareng-bareng, ngajak jalan-jalan bareng, nah itu namanya keperluan pribadi. Nah, sekarang kalau surat dinas, ciri-cirinya apa? Coba dibaca. Siapa yang bisa? Ini banyak yang nggak bisa nih. Mbak Iva, Puspita, Mbak Erviana, Mbak Roren. Surat dinas, ciri surat dinas gimana Mbak Roren? Surat dinas, ya. Halo Mbak Roren? Ya, bentar, Bu. Suaranya putus-putus. Oh ya, yang lain nggak apa-apa. Mbak Konita. Mbak Konita. Iya, Bu. Ciri surat dinas. Dibaca, Bu. Saya baru datang. Baca. Ciri surat dinas antaranya. Dalam? Suaranya putus-putus, Bu. Oh. Bacain aja ya. Surat dinas hanya boleh ditulis oleh sebuah instansi atau individu. Seseorang atas nama individu tidak diperbolehkan menulis surat dinas. Oleh sebab itulah pada surat dinas ada kepala surat dan nomor surat. Jadi ada kepalanya, ada nomor suratnya. Isi surat dinas isinya apa? Topiknya kedinasan, bukan urusan pribadi. Misalnya undangan rapat
rapat. Kalau ada undangan rapat untuk orang tua kalian, kemarin hari Sabtu itu namanya surat dinas. Permohonan maaf suatu instansi kepada orang atau instansi atau perusahaan, lamaran pekerjaan, surat permintaan izin tidak masuk, izin menggunakan tempat, dan sebagainya. Struktur surat pribadi dan surat dinas. Nah, kalau surat pribadi ada 7, alamat, salam pembuka, kalimat pembuka paragraf, isi surat, penutup surat, salam akhir, dan nama dan tanda tangan. Kalau surat dinas lebih kok banyak ya, ada 12. Kalau surat pribadi hanya 7, kalau surat dinas ada 12. Bedanya apa? Ada kop suratnya, ada nomor suratnya, ada lampiran, perihal. Kalau alamat ini semuanya ada, salam pembuka, isi surat, paragraf penutup, nama dan tanda tangan. Nah, ini adalah struktur dari surat dinas. Nah, unsur kebahasaannya. Antara surat dinas dan surat pribadi memiliki unsur kebahasaan yang berbeda. Bedanya apa? Nah, kalau penggunaan bahasa pada surat pribadi bersifat pribadi, banyak kata-kata yang emotif dan ekspresif. Bahasanya surat pribadi tidak formal tetapi santun. Pilihan ragam bahasa tergantung siapa penerima surat. Kalau misal temennya beda sama membuat dengan orang tuanya atau membuat dengan gurunya, menggunakan sapaan seperti orang bercakap, menggunakan kata ganti orang pertama untuk pengirim dan kata ganti orang kedua untuk penerima. Nah, ciri penggunaan bahasa pada surat dinas, pilihan kata sapaan bersifat formal, bahasanya baku. Nah, kita lihat contohnya. Ini ada contoh surat pribadi untuk ibu. Nah, kayak gini contohnya. Jadi Purwakarta 12 Desember, salam sayang untuk ibu. Ibu Tiar merindukan ibu, kayak gini. Ini bahasanya sopan tapi tidak baku. Kesayangan hati ibu. Nah, ada kata-kata seperti ini namanya surat pribadi. Nah, ini masih surat pribadi juga. Ini surat pribadi untuk ibu guru. Terus untuk teman. Nah, surat dinas ini contohnya surat dinas. Nanti ini akan Bu Fida kirim ya linknya biar kalian bisa gunakan untuk belajar. Ini contoh surat dinas. Surat dinas, contoh-contohnya seperti itu. Ya, semoga kalian bisa memahami ya, ada 2 macam surat yang akan kita pelajari. Surat apa saja? Surat pribadi dan surat dinas. Dan surat dinas. Ini pas SD ada kan ya materinya surat tuh? Ada, Bu. Ada tidak? Ada kan ya. Jadi ada surat pribadi lebih tidak resmi, surat dinas resmi. Kalian memahami ya dari beberapa hal yang Bu Fida sampaikan tadi. Nah, untuk hari ini kalian ada tugas hanya 10 soal mengerjakan kuis di assignment ya. Setelah tim ini selesai. Setelah tim ini selesai, silahkan langsung mengerjakan kuis di assignment. Nah, materinya juga akan Bu Fida share baik di tim maupun di WA. Baik anak-anak, mari kita akhiri. Ada yang ingin bertanya tentang materi surat? Tidak, Bu. Ya, nanti Bu Fida kirimkan materinya. Mari kita akhiri dengan membaca doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.